Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Senin ya. Ketika Anda ini dihancurkan sehancur-hancurnya, jadi wis hancur wis ya. Sampai dompet ini ndak punya ya. Gimana yang rasanya gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, tentunya teman-teman weton Senin pernah mengalami kondisi seperti itu ya. Jadi hancur sehancur-hancurnya. Sudah wis, tidak ada yang mau nolong. Keluarga Anda sudah menjauh semua. Ya, justru memandang Anda sebelah mata. Ya. Apa yang Anda harus lakukan? Ya, sebenarnya ketika kita melihat dari sisi yang positif, ini harus ya. Ketika Anda melihat dari sisi negatif, yo sakit hati yang tidak bisa dikatakan ya, tidak bisa tidak bisa diungkapkan, tidak bisa digambarkan ketika Anda ini dalam kondisi seperti itu. Seolah-olah itu dunia itu sudah tidak bersahabat dengan Anda. Seolah-olah semua makhluk ini ya itu tidak mau dengan Anda. Nah, tapi pernahkah Anda berpikir bahwasanya dalam kondisi seperti itu Tuhan itu selalu berada di dalam diri Anda? Justru itu sekatan ya, hijab Anda dengan Tuhan itu sebenarnya mulai dibuka itu sama Tuhan gitu. Ya, jadi dunia ya, harta Anda ya, dihancurkan, pasangan Anda dihancurkan, pokoknya semua yang melekat di dalam diri Anda, aktivitas itu Anda itu hancur semua. Nah, ketika Anda menyadari dari sisi Tuhan gitu ya, dari sisi yang positif, berterima kasih Anda dengan Tuhan. Ya, bahwasanya Anda ini ditunjukkan ya sama Tuhan, ditunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang abadi di muka bumi ini. Makhluk semua ini akan hancur. Ya, orang yang setia ya akan berkhianat. Orang yang Anda cintai atau menyintai Anda akan pergi. Nah, ketika dalam kondisi ini teman-teman weton Senin bisa menempuh jalan Tuhan, wah itu cepat sekali teman-teman ya. Nah, inilah yang saya maksud dengan bangkitnya spiritual. Spiritual Anda akan bangkit. Anda akan senang dengan dunia-dunia yang sifatnya itu mistis ya. Dunia-dunia yang sifatnya spiritual, dunia-dunia yang sifatnya supranatural. Anda tidak akan menggunakan logika Anda lagi gitu ya. Logika berpikir Anda itu sudah tidak Anda gunakan. Bagaimana mau Anda gunakan? Sudah tidak punya cara wis. Ibarat Anda gunakan kepintaran terus mentok. Ya, strategi ini mentok, strategi itu mentok, sudah. Biasanya ini Anda akan alami ketika Anda ini hancur sehancur-hancurnya, atau kondisi fase terendah, atau kondisi titik nol Anda gitu. Nah, tapi ketika Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka kondisi Anda yang Anda alami saat itu adalah sesuatu keberkahan yang sangat luar biasa. Loh iya teman-teman ya, ketika saya mengalami itu ya, di tahun 2017 itu mungkin yang beberapa kali ya, nah, itu saya bisa totalitas gitu loh ya, melepaskan apa yang melekat dari diri saya gitu. Ambisi saya itu sudah seperti seperti dicuci gitu loh ya, sudah tidak ada ambisi lagi kecuali beribadah kepada Tuhan gitu. Nah, memang Tuhan menghendaki seperti itu gitu. Ya, jadi tanda-tanda kebangkitan spiritual, masalah yang tidak bisa diselesaikan, hancur berantakan, sampai dompet itu tidak ada isinya. Ya, isinya SIM, KTP, ya, kartu pajak, ATM ya orang isi ini, ATM dan duit. Loh iya teman-teman ya. Saya pernah mengalami itu, sempat ATM saja tidak punya. Baru kemarin ya, 2017 ini. Nah, sehancur-hancurnya seperti itu. Apa yang Anda harus lakukan? Loh, saya ketika hancur itu ya teman-teman ya,
itu seperti ada ketenangan yang tidak pernah saya dapatkan selama ini gitu loh. Digantikan ya, selama ini jauh dari ibadah, selama ini jauh dari tirakat ya. Nah, dengan situasi kondisi semacam itu ya, seolah-olah dipaksa ya, saya ini seolah-olah dipaksa untuk ibadah, dipaksa untuk tirakat. Yo, ketika kita mau menyambutnya, maka kondisi semacam itu akan cepat membangkitkan spiritual Anda. Ketika teman-teman weton Senin spiritualnya bangkit, maka optimis Anda, meskipun dompet Anda itu tidak ada isinya, Anda tetap akan berjuang gitu. Dan Anda yakin pasti bisa. Lah semangat ini loh ya, semangat ini loh itu akan Anda dapatkan ketika kehancuran Anda ini bermakna bagi diri Anda. Tapi kalau kehancuran Anda menjadi depresi bagi diri Anda, ya tidak akan dapat. Nah, biasanya ketika Anda kena masalah, menyalahkan orang lain, menyalahkan penyebab, ya ini tidak akan dapat. Tapi ketika Anda dapat masalah, Anda masuk ke dalam diri. Apa yang bisa saya pelajari gitu ya. Ketika saya sehancur-hancurnya, pengangguran pasti. Ya. Lah kan banyak waktu ketika kita nganggur. Buat diri Anda ketika nganggur itu seperti bekerja, bahkan lebih. Itu yang saya lakukan itu ya. Ya wirid, ya zikir, ya semua barang tak lakukan gitu. Yang sifatnya produktif, yang sifatnya bisa membangkitkan ya, intelektual Anda, ya intelektual saya, terus spiritual saya. Sampai saya itu bisa mengendalikan emosi. Nah, tanda bisa mengendalikan emosi itu sudah tidak berpikir. Tidak berpikir berapa lama penderitaan ini selesai, sudah tidak berpikir, nikmati proses ya sampai selesai masalah yang saya hadapi. Nah itulah teman-teman ya, gambaran ketika hancur itu seperti itu. Jangan stres, depresi, jangan. Yang Anda harus lakukan, berterima kasihlah kepada Tuhan ya. Berterima kasihlah kepada Tuhan ketika Anda dihancurkan oleh orang-orang gitu ya. Karena ketika Anda hancur selebur-leburnya, Anda membangun pondasi kehidupan Anda, itu akan jauh lebih mudah daripada setengah dihancurkan gitu ya. Ibarat rumah ya, Anda bangun rumah ya, mau bangun rumah baru, tapi ada rumah di tempat yang Anda mau bangun. Apakah Anda mau meneruskan dengan gambar yang sudah ada, atau Anda mau desain baru ya? Tentunya kan berbeda. Ketika Anda mau rubuhkan ya, rumah tadi, itu juga butuh biaya. Ketika Anda mau teruskan, nanti tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, gambarannya seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.